Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzy Angelina Tirta dengan NIM 1230605 110 180. Di sini saya mau mengerjakan UTS Data Science, yaitu judul saya klasifikasi data menggunakan machine learning pada iris flower dataset. Nah, di sini latar belakang dari proyek saya yaitu pengembangan teknologi machine learning memungkinkan komputer untuk melakukan analisis data dan pengambilan keputusan secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah pada proses klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Dataset iris merupakan salah satu dataset klasik yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning karena memiliki struktur data yang sederhana namun representatif. Dataset ini berisi informasi mengenai ukuran bagian dalam tempetal dapat digunakan untuk menentukan jenis buah. Dalam proyek ini dilakukan analisis terhadap dataset iris untuk memahami pola yang terdapat pada data serta membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi jenis bunga secara akurat berdasarkan fitur yang tersedia. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara mengklasifikasikan jenis bunga berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan jenis buah. Ya, bunga. Yang ketiga, seberapa baik model machine learning dapat memprediksi jenis bunga. Kemudian, tujuan proyek Adapun tujuan dari proyek ini adalah pertama menganalisis karakteristik dataset iris melalui proses eksplorasi data. Kedua, melakukan processing data agar siap digunakan dalam proses modeling. Yang ketiga, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma machine learning, mengevaluasi performa model dalam memprediksi jenis bunga. Manfaat dari proyek ini antara lain memberikan pemahaman agar dasar mengenai proses analisis data dan machine learning. Dua, menjadi referensi dalam pengolahan data klasifikasi. Tiga, membantu memahami pentingnya processing data sebelum modeling. Empat, menjadi dasar pengembangan proyek yang lebih kompleks di bidang data science. Kemudian data under pada itu adalah isi dari business as understanding saya. Kemudian untuk data understanding-nya yaitu di sini berdasarkan data understanding telah melakukan dapat disimpulkan dataset digunakan memiliki struktur yang jelas terdiri dari beberapa fitur variabel dan variabel target yang akan diprediksi. Di sini ada beberapa fitur yaitu ada tipe data setiap fitur, distribusi dan rentang nilai data dan kondisi awal dataset. Jadi, nanti output dari proyek saya yaitu model klasifikasi menggunakan KKN dan desentri yang mampu memprediksi jenis bunga iris berdasarkan fitur yang diberikan. Nah, untuk alur proyek saya yaitu dimulai dari memahami masalah, memahami data, kemudian berproses, membangun model KKN dan desentri, mengevaluasi, lalu menghasilkan model terbaik untuk prediksi data baru. Nah, di sini pertama-tama kita mengambil data dari Kaggle, di mana nanti outputnya ini menunjukkan bahwa dataset ini berhasil dimuat, menampilkan jumlah data, nama kolom, dan contoh data awal untuk memahami struktur data tersebut. Bisa diketahui di sini jumlah barisnya ada 150 dan juga jumlah kolomnya ada 6. Yang nama kolomnya yaitu ada Sepalek, Sepalwitch, Petalek, Petalwitch, ada space dan juga spaces name. Nah, di sini ada 5 data pertama seperti ini tampilannya. Nah, jadi space name itu seperti ini tampilannya. Nah, kemudian di sini ada exploration data analysis atau yang disebut dengan EDA. Nah, dari EDA ini terlihat bahwa dataset dalam kondisi baik dan distribusi kelas itu seimbang. Bisa dilihat dari sini. Nah, di sini distribusi kelasnya yaitu baik dan seimbang. Nah, kenapa disebut seimbang? Karena ini ya hasilnya itu sudah seimbang semuanya.
Kemudian di sini ada cek data atau data quality, yaitu nanti di sini output-nya menjelaskan hasil pengecekan dataset dalam kondisi baik karena tidak terdapat missing value, kemudian tidak ada duplikat, data seimbang, dan outlier signifikan. Nah, bisa dilihat di sini totalnya cek data kosong. Nah, di sini total data kosong, kemudian cek data duplikat, jumlah data duplikat 1, kemudian untuk data imbalance, hasilnya data balance, kemudian di sini ada cek outlier. Nah, kemudian untuk data preparation, pada harus dilakukan proses pembersihan dan penyimpanan data agar siap digunakan dalam proses modeling. Langkah-langkah yang dapat meliputi seperti ini. Nah, di sini yang pertama itu ada visualisasi EDA. Pada visualisasi EDA ini, saya dapat menampilkan distribusi kelas tiap fitur bobot untuk melihat outlier, quarantine heapmap untuk melihat hubungan antar fitur, serta scatter atau pilot untuk melihat pola pemisah antar kelas. Nah, ini untuk gambar-gambarannya. Ini untuk apa namanya, Pointler atau pair plot pada iris dataset. Nah, di sini kemudian kita melakukan normalisasi data. Pada normalisasi data ini, saya melakukan normalisasi data untuk menyamakan skala antar fitur. Saya memisahkan fitur target dan juga kemudian mengecek ranks data sebelum normalisasi. Setelah itu, saya menggunakan standar scaler untuk menstandarisasi data agar memiliki skala yang sama. Nah, setelah menormalisasi data, kita di sini ada fitur engineering, di mana saya menganalisis korelasi fitur terhadap target karena semua fitur cukup berpengaruh, maka semua dilakukan dalam model. Untuk hasilnya di sini semua 4 fitur akan digunakan untuk kualifikasi karena semua fitur memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan target. Kemudian setelah fitur engineering dilanjut dengan split data, di mana split data ini untuk outputnya saya membagi data menjadi 7, nanti datanya menjadi 70% untuk training, kemudian 30% untuk testing dengan start TV agar distribusi kelas tetap seimbang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tahapan modeling. Pada tahap modeling dilakukan pembangunan model klasifikasi menggunakan dua algoritma, yaitu di sini menggunakan Desentry dan juga KNN. Nah, langkah-langkahnya pertama kita membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kedua, melatih model menggunakan data training. Ketiga, menggunakan model untuk melakukan prediksi pada testing. Pertama, ini ada model klasifikasi. Nah, pada outputnya ini saya membangun dua model. Saya di sini membangun dua model, yaitu ada KNN dan juga Desentry. Kemudian kita melakukan training, prediksi, evaluasi untuk membandingkan performa dari hasil evaluasi. Saya dapat mengetahui model mana yang memiliki performa terbaik berdasarkan nilai akurasi dan metrik lainnya. Dilihat di sini ada evaluasi KNN dan juga dengan tersebut. Nah, di sini ada dua model Desentry dan juga hasilnya. Nah, di sini untuk pada evaluation dilakukan pengukuran performa model yang telah dibangun untuk mengetahui seberapa baik model dalam melakukan klasifikasi. Langkah-langkah yang dilakukan menghitung akurasi dari masing-masing model, membandingkan hasil prediksi dengan data sebenarnya menggunakan conversion metric untuk melihat detail kesalahan prediksi. Di sini yang pertama ada visualisasi hasil klasifikasi. Untuk outputnya, yaitu saya memvisualisasikan hasil model menggunakan Gaussian metric, perbandingan metrik, dan fitur import test untuk melihat performa dan model terbaik. Dari visualisasi ini, saya dapat melihat model mana yang lebih akurat serta fitur apa yang paling berpengaruh dalam klasifikasi saya ini. Di sini ada
confusion apa namanya, confusion metric KNN, di sini confusion decentric, di sini ada perbandingannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk, ringkasan dari pada tahap akhir, saya melakukan seluruh hasil project mulai dari dataset, processing hingga hasil klasifikasi. Dataset yang digunakan terdiri dari 150 data dengan 4 fitur dan 3 kelas, serta dalam kondisi bersih, tanpa missing value dan seimbang. Setelah dilakukan processing seperti normalisasi dan pembagian data, saya membangun model KEN Desentri. Hasilnya kedua model mampu melakukan klasifikasi dengan akurasi tinggi dan modal terbaik. Nah, di sini saya berhasil menggunakan yaitu dengan cara menggunakan KNN dan juga Desentri. Model terbaik Desentri akurasi 93 dan 33%. Nah, kesimpulan dari progres saya yaitu kedua model KNN Desentri berhasil mengklasifikasikan 3 jenis bunga iris dengan akurasi tinggi. Dataset iris adalah dataset yang balance dan clean. Kemudian fitur petal lag dan petal width paling berpengaruh. Clustering K-means juga berhasil mengompakkan data dengan baik. Nah, kemudian inilah penjelasan proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.